Tidak jarang kita menemukan seseorang yang mengupload foto anaknya, foto istrinya, foto rumah yang baru, kendaraan yang baru. Kadang ditutupin, entah itu menggunakan emoticon, stiker, atau kadang dicoret-coret. Fungsinya apa sih? Alasannya biar gak kena penyakit ain, apalagi sosmed. Berapa banyak orang yang melihat lebih terjangkau luas dibandingkan secara langsung. Karena ketika kita mengupload di sosmed, di story WA, itu sebanyak kontak yang kita menyimpan, ya udah sebanyak itu pula orang akan melihat story kita, kan seperti itu. Nah, kita nggak tahu dari sekian banyak kontak yang kita simpan yang bisa melihat story kita ini, ada nggak sih di antara mereka yang punya perangai atau punya watak yang jelek, kan kita nggak tahu. Dan penyakit ain itu muncul dari orang yang punya karakter yang jelek, punya tabiat yang jelek. Makanya Nabi Muhammad itu mengatakan, al-ainu haq walau kana syai'un sabaqa al-qadara sabaqatul ain. Jadi ain itu sebuah penyakit pandangan yang benar-benar ada. Andai kan ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya ain adalah yang mendahuluinya. Maka dari itu kita nggak bisa menafikan nggak ada ain itu, apaan sih, nggak boleh seperti itu, karena kita sama aja menafikan hadisnya Nabi, ya kan? Apa sih itu ain? Kalau menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyebutkan wal ainu nadhurun bistihsanin masyubin bihasadin min khabisit tab'i yahsulu lil maghdhuri minhu dararun. Ain itu adalah sebuah pandangan kagum dan takjub yang disertai dengan rasa iri dan dengki dari seseorang. Jadi kalau orang itu melihat nikmat yang ada di kita, itu menganggap semoga nikmat itu cepat hilang, pindah ke aku, kan gitu. Dan orang yang melihat sesuatu yang kita milikin ini memiliki tabiat yang buruk, sehingga mengakibatkan adanya bahaya pada orang yang dilihatnya. Nah itu. Jadi kalau yang melihat story WA kita itu orang yang karakternya bagus semua, ya kita bebas, kita nggak apa-apa. Tapi kalau dari 100 kontak ada satu orang aja yang dia itu punya tabiat jelek, punya karakter jelek, setiap melihat pasti dia hasut, maka pandangan seperti inilah yang nanti akan mendatangkan ain kepada kita. Entah nanti anak kita sakit atau apa, bahkan na'udzubillah ada yang sampai semaput, atau nanti harta yang kita miliki, motor yang baru kita turunin dari dealer tiba-tiba rusak, itu juga mungkin dari penyakit ain. Dan ulama lain mengatakan ain itu apa sih? Wa hiya an-nadhar ila syai'in ala ghillati wastihsanihi wal hasadi alaih min ghairi dzikrillah, yaitu sebuah pandangan pada sesuatu, pada foto anak kita, foto istri kita, foto apa yang kita miliki, semisal rumah kita. Pandangan tersebut dalam keadaan lalai, dengan rasa yang kagum, takjub, terus tanpa disertai berzikir kepada Allah. Jadi contohnya tadi, kita mengupload foto anak kita yang lagi unyuk, lagi lucunya pokoknya, dan kita lupa tidak menutup wajahnya, sehingga orang yang punya karakter jelek, dia melihat foto anak kita, dia tidak baca zikir, tidak baca Masya Allah Tabarakallah, tidak baca sholawat, Masya Allah la quwata illa billah, sehingga nanti pandangan yang kagum seperti ini disertai dengan rasa iri dan dengki nanti akan mengakibatkan anak kita yang kita upload fotonya nanti akan kena penyakit ain. Dan ini juga bisa berlaku untuk orang dewasa, nggak cuma untuk anak. Semisal saya mengupload fisik saya, semisal saya sendiri orangnya six pack, atau semisal saya putih tinggi, orang kalau melihat akan kagum dengan saya. Kalau yang melihat itu orangnya zikir, saya selamat. Tapi yang melihat saya itu orangnya punya rasa hasut, iri, dengki, takjub, tapi dia lupa, enggak zikir kepada Allah, maka nanti siap-siap aja saya akan bisa kena penyakit ain dari orang ini. Jadi, maka daripada itu, untuk menangkis adanya penyakit ain ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan sebuah doa, yaitu doanya, A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lammah. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari semua setan, binatang yang beracun, dan ain yang menyakitkan. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Jadi suatu ketika ada sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Hanif dengan satu temannya yang bernama Amir bin Rabi'ah. Suatu hari mereka berdua mandi bareng, tapi karena
Sahal bin Hanif ini punya fisik yang luar biasa, putih, tinggi. Akhirnya Amir bin Rabi'ah merasa kagum. Ketika kagum, Amir bin Rabi'ah ini melihatnya tanpa zikir kepada Allah. Tiba-tiba sahabat yang bernama Sahal bin Hanif tadi langsung aja pingsan. Setelah pingsan dipanggilkan Nabi Muhammad, kemudian diruqyah, sembuh, dan diajarkan doa tadi. Kata Nabi, idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw akhihi ma yu'jibuhu falyad'u bil barakah fa innal 'aina haq. Apabila di antara kalian kagum saat melihat dirinya sendiri barang miliknya, atau saat melihat saudaranya, maka doakanlah dia dengan keberkahan, karena penyakit ain itu adalah hak, benar-benar ada dan tidak diada-adakan.